Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Setelah beraktivitas sepanjang hari ini, kembali kita jumpa melalui program SPMAB untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari SBU edisi Selasa malam tanggal 1 Oktober 2024 bersama saya Ning Kuspurwanti PKLU dari GPIB Margomulyo Yogyakarta. Opa Oma anggota PKLU yang terkasih, sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pimpin dan hadirlah dengan Roh Kudus-Mu dalam pembacaan sabda-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semua Bapa yang mengikuti pembacaan dan renungan secara virtual. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita dari Keluaran 4, pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 yang menyatakan, namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun, orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidah berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita akan membaca renungan Sabda Bina Umat malam hari ini dengan tema Harun dipilih Allah mendampingi Musa, yang diambil dari pasal 4 ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Membaca kitab Keluaran yang menceritakan bagaimana Musa diutus Tuhan, rasanya wajar jika ada yang mengatakan Musa repot banget ya orangnya, atau Musa rewel ya. Ya benar, seperti tidak berhenti keberatan-keberatan Musa untuk menjalankan dan memenuhi tugas pengutusannya.
Tuhan yang berkuasa mampu untuk mengubah lidah Musa yang membuat dapat berbicara lebih lancar dan dapat menjelaskan dengan baik. Tetapi Musa tetap keberatan, bahkan meminta Tuhan untuk memilih orang lain untuk diutusnya. Dari pasal 4 ayat 13. Tuhan tetap pada rancangannya. Ia memilih Musa dan ia juga yang membantu Musa untuk dapat menjalankan tugas pengutusannya dengan baik. Tuhan memilih Harun, abangnya Musa, untuk mendampingi Musa. Musa menerima semua firman dari Allah dan Musa meneruskannya kepada Harun yang pada selanjutnya. Harun membantu Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Fir'aun dan orang Israel dari pasal 4 ayat 14 dan 15. Harun dipilih bukan untuk menggantikan Musa. Harun dipilih untuk mendampingi Musa. Pengutusan Tuhan adalah kepada Musa untuk berbicara kepada orang Israel dan kepada Fir'aun. Musa diperlengkapi, diteguhkan, dan ditolong serta diberi kuasa oleh Allah agar Musa dapat menjalankan tugas pengutusannya. Keberatan yang diungkapkan Musa, jika kita merefleksikan untuk hidup kita, rasanya hampir semua ada pada diri kita. Mulai dari faktor luar diri sampai kepada faktor dari dalam diri. Dan dengan keadaan itu, Tuhan menjawab dengan tepat dan terarah. Rancangan dan kehendak Tuhan pada setiap kita adalah rancangan yang utuh, karena jangan ragukan akan hal itu. Tuhan memilih Musa, Harun akan membantunya. Ketika Tuhan memilih kita, maka Ia memiliki rancangan dan kehendaknya bagi kita. Ia setia menyertai, memperlengkapi, menolong, serta memberikan jawaban atas segala hal yang kita hadapi. Demikianlah renungan yang sudah kita baca dan dari Sabda Bina Umat. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu, yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Oma-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri renungan kita malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan nyatakan pada kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca malam hari ini, Roh Kudus menolong kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kita terus dibentuk seturut dengan rancangannya yang indah di dalam kehidupan kita selanjutnya. Kami berdoa untuk program Dewan PKLU serta program-program kerjanya, kiranya boleh menjadi berkat bagi opa-oma PKLU dimanapun berada. Malam boleh menjadi bagian kehidupan kami, dan kami menyerahkan istirahat kami ini ke dalam pengasihan Tuhan.
Tuhan, berkatilah kami agar besok kami boleh dibangunkan dengan kekuatan, semangat, sukacita, dan pengharapan yang baru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Terima kasih Opa Oma yang telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat istirahat.